Kasus kebocoran data memang bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia. Dijual sampai puluhan juta, murah sih kalau bisa dapat data penting yang hasilnya bisa berkali-kali lipat. Warga Twitter juga sempat heboh loh, banyak cerita soal data pribadi mereka yang bocor. Privasi gue ini kok jadi bisa dipermainkan gitu loh, bisa jadi dibisnisin gitu. Sedangkan gue tuh cuma melihat ini tuh pemerintah di mana posisinya ketika ada kebocoran data nasabah seperti ini gitu. Data pribadi gue jadi nggak pribadi. Data pribadi artinya bersifat pribadi, tapi kalau sudah tersebar atau bahkan dijual secara ilegal, apakah masih pribadi? Seberapa berharga sih data pribadi kita kok sampai dijual? Yuk kita intip langsung dari tempat terdalam di internet, dark web. Untuk masuk ke dark web, kita harus melalui 3 tahapan: surface web, deep web, dan dark web. Internet yang setiap hari kita pakai buat cari data apapun lewat Google atau media sosial lainnya adalah surface web, yang berisi 4-10% dari apa yang ada di internet. Kalau deep web, isinya tuh data pribadi, data transaksi, sampai rekam medis. Pokoknya deep web itu isinya data yang bisa diakses pakai password oleh si pemilik akun yang berisi 90-93%. Ini dia destinasi yang akan kita tuju, dark web. Isinya tuh cuma 3% dari apa yang ada di internet. Tapi karena gelap, jadi butuh browser khusus, namanya Tor browser. Dan harus pakai VPN ya, supaya privasi tetap terjaga. Karena penggunanya anonim, jadi aktivitas yang ada di dark web mayoritas cukup berbahaya dan ilegal. Mulai dari narkoba, senjata, pembunuh bayaran, psikopat, sampai data pribadi yang dijual. Saatnya kita lihat, seperti apa sih penjualan data di dark web? Melalui browser khusus, saya menemukan beragam data pribadi yang diperjualbelikan di dark web. Siapapun dapat menemukan data krusial nasabah dari sejumlah nama platform besar di Indonesia. Kasus terbaru, 2,9 juta data nasabah Cermati dijual melalui akun expert data dengan nilai 32 juta rupiah. Kasus sebelumnya juga terjadi pada data pengguna Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Kredit Plus, serta Bineka.com. Penjual data pribadi ilegal ini juga menyediakan sejumlah sampel data yang bisa diakses dan cukup berbahaya jika disalahgunakan. Kelalaian bukanlah dari pengguna, melainkan penyedia layanan digital yang gagal menjaga benteng keamanannya. Nah, kalau nanti RUU PDP ataupun UU PDP itu sudah disahkan, saya jamin pasti semua platform itu akan jauh lebih mengetatkan. Karena apa? Setiap kejadian kebocoran data seperti ini, mereka yang akan kena sanksinya. Beberapa orang belum menyadari betapa bahayanya jika data pribadi bocor dan disalahgunakan. Jika data yang diretas berisi data sensitif seperti nama ibu kandung, nomor rekening, hingga nomor induk kependudukan, data ini bisa digunakan untuk mengambil alih nomor rekening, mengganti kartu SIM ponsel, hingga melakukan pinjaman online atas nama korban. Untuk mengecek kebocoran data, Anda dapat mencoba beberapa website seperti avast.com dan periksandata.com dengan memasukkan alamat email. Banyak kasus kebocoran data pribadi juga membuat masyarakat mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang rancangannya aja bahkan sudah disusun sejak 2014. Katanya sih undang-undang ini akan segera rampung pada awal tahun 2021. RUU Pelindungan Data Pribadi, semua tahapan ini dilakukan dengan kehati-hatian supaya rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini betul-betul dapat menjawab kebutuhan baik masyarakat maupun stakeholders yang terkait. Sekuat apapun password kita, jika sistem penyelenggara layanan elektronik masih bisa dibobol hacker, maka data akan tetap bocor. Selama tidak ada sanksi atas kelalaian sistem, maka kebocoran data akan terus terjadi. Hanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadilah yang dapat menjadi kunci untuk memperkuat sistem. Alhasil, kerahasiaan data pribadi kita pun akan tetap pribadi. Vinanda Rahma, Windri Hawadis, Jakarta.